Hai Fazes, balik lagi sama gue Vino Jusian. Nah, jadi kita mau langsung to the topic nih. Kalian yang mungkin masih boros soal penggunaan uang nih, kalian wajib tahu hukum tentang uang yang paling penting. Apa sih emang? Nah, yang pertama adalah jangan pernah habiskan lebih dari yang kamu hasilkan. Kenapa sih kayak gitu? Karena makanya kan ada kayak pepatah tuh bilang lebih besar pasak daripada tiang gitu. Ini tuh sesuatu yang berbahaya banget bagi setiap orang. Mau yang punya penghasilan, malah lebih parah lagi yang gak punya penghasilan, duit orang tua. Nah, jadi dengan kita memiliki plan gitu ataupun rencana bahwa apa yang kita keluarkan itu harus minimal gitu ya. Gue sih mulai coba belajar gitu. Kalau bisa yang dikeluarin itu seminim-minimnya 20% yang dikeluarin dan 30% gitu untuk kayak duit jaga-jaga gitu ya, duit darurat gitu, dan sisanya sebisa mungkin ditabung atau diinvestasikan. Berikutnya adalah investasikan atau lacak asetmu secara aktif gitu. Kayak tadi gue bilang, kenapa sih lebih baik ditabung atau diinvestasikan? Dengan tabung ataupun diinvestasikan, itu bisa menjadi dana darurat lebih ketika ada sesuatu yang terjadi, misalnya kayak kemarin sama 3 bulan pandemi gitu ya, PSBB, dan akhirnya banyak banget perusahaan yang harus mem-PHK karyawan-karyawannya, banyak banget yang jadi korban PHK ataupun pemutusan kontrak yang mau udah freelance gitu, yang harusnya beberapa bulan tiba-tiba diputusin sepihak. Wah, itu bakal berdampak banget sih buat ekonomi kalian. Berikutnya adalah jangan berhutang untuk mencari kesenangan orang lain. Nah, yang ngutang aja sebaiknya jangan gitu, apalagi ngutang untuk mencari kesan dari orang lain. Banyak banget nih orang-orang sekarang yang kayaknya tuh ngutang cuma buat pansos. Kenapa sih kayaknya ngutang buat pansos? Yang kayak ngutang cuma buat pamer di Instagram gitu, jalan-jalan. Ngutang cuma buat kayak beli mobil gitu, cuma buat pamer di Instagram, nanti dijual lagi. Whatever, what the fuck with all of you guys. Ini benar-benar bullshit banget. Karena ketika kalian berutang, akan ada orang yang menerima dampak dari utang kalian. Dan ketika kalian gagal membayar utang itu, banyak orang yang mungkin hidupnya itu jadi kacau gara-gara kalian. Banyak banget teman-teman gue yang hidupnya kacau gara-gara mereka menjadi orang baik dan menghutangi orang lain gitu. Kayak bikin orang tuh punya piutang sama dia gitu ya. Berarti kayak dia minjemin orang uang gitu, dan akhirnya banyak banget yang harusnya mau usaha ini, mau jalan-jalan ke sini, yang mau kayak bikin orang tuanya itu naik haji ataupun umroh gitu, banyak banget yang gagal gara-gara mereka jadi korban utang yang dampaknya itu luar biasa banget. Terakhir ada jangan habiskan uang untuk membeli aset yang terdepresiasi. Apa sih maksudnya terdepresiasi? Jadi harga bisa turun. Contohnya mobil. Emang sih gak semua mobil, ada yang kayak mobil antik banget gitu, emang antik banget gitu, bahkan harga itu bisa mencapai kayak triliunan gitu ya, yang kayak orang-orang tuh yang kayak berkelebihan duit lah, ibarat kayak investasi tas-tas mahal gitu. Itu juga bisa menjadi sesuatu yang emang bernilai banget gitu kelak. Tapi ketika teman-teman cuma ngabisin yang kayak misalnya yang kayak trending sesaat gitu, yang emang harganya mahal-mahal, mobil yang emang harganya jatuh, handphone yang emang harganya jatuh gitu, emang cenderung elektronik sih ya, teman-teman bakal nyesel ketika teman-teman membutuhkan uang di saat darurat gitu. Ternyata teman-teman misalnya beli mobil harga 500 juta, pas kepepet cuma 100 juta, boy, 400 juta boy, nangis darah juga 400 juta kagak bakal balik boy. Tapi ketika lu punya 500 juta, lu investasiin ke saham, ke properti, ke tanah, ketika lu mau jual lagi, bohong kalau harganya jatuh. Sejatuh-jatuhnya itu nggak mungkin sampai anjloknya itu yang kayak lu bakal rugi 80% gitu ya, kayak elektronik, mobil terutama yang butuh dirawat, terus handphone yang ketika rusak dirusak aja, servis aja tuh harganya udah bakal jatuh. Jadi ya itu dulu yang paling penting. Nah, berikutnya topik berikutnya akan lebih menarik.